Catat baik-baik kalau saudara bawa catatan. Khotbah saya beri judul Kesalahan Abraham. Saudara, salah satu hal yang saya kagumi dari Alkitab ini, salah satu hal yang saya sangat kagum dengan firman Tuhan adalah bahwa sekalipun ini disebut Alkitab, kitab di atas segala kitab, atau disebut kitab suci, ternyata Alkitab ini nggak pernah sembunyi-sembunyi. Itu yang saya kagum. Dia tidak pernah sembunyikan sesuatu. Itu hal yang luar biasa yang saya temukan dari firman Tuhan. Artinya begini, saudara. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan bisa melihat bahwa banyak nabi-nabi Tuhan, banyak orang-orang pilihan Tuhan, banyak utusan-utusan Tuhan itu melakukan kesalahan. Banyak sekali. Bahkan di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 1, saudara menemukan bahwa salah satu nenek moyang Tuhan Yesus itu seorang pelacur namanya Rahab. Ternyata Tuhan gak malu-malu, saudara. Sekalipun yang menurunkan Yesus itu pelacur, tetap ditulis. Saudara melihat kisah Daud. Daud itu dari sejak masa mudanya, dari sejak masa kecilnya, dia berhubungan dekat sekali dengan Tuhan. Kurang lebih 40-50 tahun dia bersama-sama dengan Allahnya. Dan Alkitab katakan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan-kemenangan yang besar. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Dari sekian juta pemuda-pemuda Yehuda, hanya Daud yang dipilih jadi raja. Ini luar biasa. Tetapi kurang lebih 40 atau 50 tahun berlalu. Apa yang terjadi? Satu kali Daud buat kesalahan. Di dalam seketika, ini seorang raja besar melakukan 3 kesalahan besar. 3 dosa besar. A great king committed 3 great sin. Dosa mencuri, curi istri orang. Dosa membunuh, bunuh suaminya. Dosa berzina dengan si istri. Dari 10 perintah Tuhan, 3 dilanggar oleh Daud. Saudara, bayangkan kalau sudah 50 tahun ikut Tuhan, sekali salah, itu kalau saya jadi Tuhan. Ya, kalau saya jadi Tuhan, untung saya bukan Tuhan atau Tuhan bukan saya. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, saya punya anak 40-50 tahun ikut saya setia. Kemudian di satu titik dia buat salah. Kalau saya jadi Tuhan tak tutupi. Tak tutupi sama saya tak tutupi, kasihan loh. Cincai gitu ya. Cincai lah, salah sekali kan enggak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan kita ini bukan keturunan Hokian yang suka cincai-cincai, saudara. Ternyata kalau salah dibuka, ditulis. Daud salah. Karena itu saudara, malam hari ini saya ingin mengajak saudara melihat kesalahan seorang hamba Tuhan yang besar. Supaya saudara dan saya tidak terjebak, tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kesalahan Abraham. Perhatikan baik-baik. Abraham menerima janji Tuhan pada waktu dia umur 75 tahun. Ada di sini bapak, emak, engkong yang umurnya 75 tahun? Angkat tangan. Kalau ada, tidak usah khawatir. Tuhan masih bisa bicara. Tuhan masih bisa berikan janji kepada bapak atau emak atau engkong. Ya. Umur 75 tahun Abraham menerima janji Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan, membutuhkan waktu 25 tahun. Baru umur 100 tahun janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup Abraham. Jadi ada kurun waktu 25 tahun janji Allah itu tertunda. Saudara, kalau saudara pelajari kisah ini, saya mempelajari bersama teman-teman. Saya mengambil kesimpulan bahwa kenapa janji Tuhan itu sampai tertunda 25 tahun? Kenapa? Karena Abraham buat salah. Kalau sekiranya Abraham tidak buat salah, mungkin janji Tuhan itu digenapi cuma 10 tahun atau 12 tahun, mungkin. Karena Abraham buat salah, sehingga janji Tuhan itu sampai tertunda 25 tahun. Saudara bandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai pelayanan secara publik
public ministry itu umur 30 tahun. Umur 30 tahun dia dipanggil untuk mulai pelayanan secara publik. Tetapi hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun, Tuhan Yesus bisa menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara bandingkan rencana Allah di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan Abraham, rencana Allah di dalam kehidupan Yesus itu jauh lebih berat, jauh lebih besar. Yesus mesti mati, menyelamatkan seluruh dunia, saudara dan saya. Tetapi dia sanggup menyelesaikan rencana Allah, atau rencana Allah itu digenapi dalam hidupnya, cuma dalam kurun waktu 3,5 tahun. Begitu cepat. Kenapa Yesus bisa menyelesaikan atau menggenapi rencana Allah itu begitu cepat, 3,5 tahun? Jawabannya satu, Alkitab katakan karena dia nggak pernah buat salah. Saudara, Abraham buat salah, sehingga janji Tuhan itu sampai tertunda 25 tahun. Kita melihat kesalahan Abraham. Saudara buka Kejadian pasal 12. Kita baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Saudara simak baik-baik Kejadian 12 mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, sebelum Abraham namanya Abram. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau Allah memanggil kita, itu tentu ada tujuannya. Waktu Allah berfirman kepada Abram, Tuhan memanggil Abram, pergi dari negerimu. Itu arti kata pergi mestinya sesungguhnya dari teks aslinya berarti set apart, terpisah, bukan cuma pergi. Artinya pisahkan dirimu. Kekristenan adalah kehidupan yang terpisah, saudara. Kekristenan itu bukan cuma masalah seminggu sekali ke gereja, sing penting kan ke gereja toh. Bukan masalah masuk gereja nyanyi-nyanyi, tepuk tangan sebentar, goyang-goyang, doa, nangis-nangis dikit, dengar firman Tuhan. Bukan, saudara. Saudara bisa masuk seluruh gereja di seluruh dunia, tapi belum menjamin saudara diselamatkan. Saudara bisa salaman dengan seluruh hamba Tuhan yang hebat-hebat, tapi belum tentu saudara diselamatkan. Kekristenan itu bukan masalah masuk gereja atau nggak masuk gereja. Kekristenan itu adalah kehidupan yang terpisah. Terpisah dari dosa, terpisah dari kejahatan, kekotoran, kenajisan, dipisahkan kepada Allah. Murid SOM masih tahu. Kalau kelas salvation itu diajar. Karena itu saudara yang belum ikut SOM cepat-cepat. Supaya ngerti yang disebut kekristenan itu bagaimana. Jadi kalau Allah memanggil kita, dia selalu punya tujuan. Alkitab katakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Our God is a God of plan and a God of purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rencana. Dan dia juga punya tujuan. Dan tujuannya adalah baik. Teruskan, ayat 2 dan ayat 3 itu bicara tentang janji Allah atau rencana Allah yang harus digenapi dalam kehidupan Abraham. Saudara perhatikan baik-baik, ini janji atau berkat yang luar biasa. Ayat 2, Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum, kata kaum berarti bangsa atau tanah, di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat 2 dan ayat 3, di situ saudara menemukan ada 7 berkat, 7 rencana Allah, 7 janji Allah, yang harus digenapi dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, janji yang pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau sendiri akan jadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 6, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 7, olehmu segala
kaum, segala bangsa, segala tanah di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan diberikan kepada Abraham. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah diucapkan kepada seorang manusia pun. Belum. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini saudara dan saya menerima janji Tuhan. Ada lebih daripada 30.000 janji Allah di dalam firman-Nya. 30,000 promises. Janji untuk pengampunan saudara, janji untuk keselamatan saudara, janji untuk berkat, janji untuk kesembuhan, janji untuk kelepasan, janji untuk semua yang saudara butuhkan, Tuhan berikan. Ada 30.000 janji di dalam firman Tuhan. Kalau nggak percaya baca hitungan dewe lah. Saya sih nggak pernah ngitung, tapi saya percaya ahli-ahli Alkitab yang sudah menyelidiki. Saudara, di satu sisi kita menerima janji Tuhan itu. Artinya kalau kita sakit, janji Tuhan berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Kalau kita terikat, janji Tuhan berkata, engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Kalau ada di antara saudara, keluarganya belum diselamatkan, Tuhan berjanji, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ada janji Allah yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Tetapi masalahnya begini saudara. Di satu sisi kita menerima janji Allah. Yang sakit sembuh, yang kekurangan diberkati, yang sedih dihibur, yang terikat lepas dan lain sebagainya. Di satu sisi kita menerima janji Tuhan. Di sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana janji Allah ini bisa digenapi dalam hidup kita. Kapan waktunya janji Allah bisa terjadi dalam hidup kita? Nah ini pertanyaan universal di seluruh dunia. Seluruh orang-orang percaya pasti punya pertanyaan ini. Di satu sisi kita menerima janji Allah. Suami kita balik, anak-anak kita jadi baik, keluarga kita diberkati, yang sakit sembuh dan lain sebagainya. Janji Allah. Tapi di sisi lain, bagaimana caranya janji Allah ini digenapi? Kapan waktunya janji Allah ini digenapi? Saudara, yang saya mau katakan begini. Kalau Tuhan berfirman, Dia pasti melaksanakannya. Tinggal masalah waktu. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu Tuhan sungguh-sungguh dengan perkataan. Pasti Abraham jadi bangsa yang besar. Tetapi bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar kalau nggak punya anak? Itu pertanyaannya. Dan kita semua sama-sama mempunyai pertanyaan. Kapan Tuhan suamiku balik? Kapan anak-anakku bisa lepas dari sabu-sabu, dari obat-obatan, dari ekstasi, dari narkotik? Kapan Tuhan, bagaimana caranya aku bisa diberkati? Ini pertanyaan semua kita pasti ada di dalam hidup kita. Ingat baik-baik saudara, apapun yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Sekarang kita melihat, kenapa janji Tuhan itu sampai tertunda? Sampai terulur begitu lama, nggak bisa digenapi karena Abraham buat salah. Kesalahan Abraham yang pertama di ayat yang keempat, coba perhatikan. Kejadian 12 ayat 4. Dikatakan begini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, kesalahan Abraham yang pertama ada di ayat yang keempat. Alkitab mengatakan lalu pergilah Abraham. Pergi ini benar, Tuhan suruh pergi, dia pergi. Tetapi kesalahan Abraham adalah Alkitab mengatakan dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Kesalahan Abraham yang pertama adalah Abraham mengizinkan Lot itu ikut bersama-sama dengan dia. Ini salah. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah menyuruh Abraham ngajak Lot, nggak pernah. Mungkin ada saudara yang tanya, mosok gitu wae salah rek? Iya kan? Ini coro Surabaya. Masa ngajak Lot aja keliru? Ingat baik-baik, Tuhan nggak pernah suruh Abraham ngajak Lot, nggak pernah. Saudara, kita mundur sedikit. Karena itu kalau baca Alkitab diperhatikan benar-benar. Ayat yang pertama, Kejadian 12.
Saudara lihat di situ bahwa Tuhan gak pernah suruh Abraham ngajak Lot. Gak pernah. Dikatakan begini, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Suruh pergi. Suruh pisahkan diri dari sanak saudara, dari rumah bapak, dari negerimu. Pergi. Artinya gak boleh ngajak siapa-siapa. Lot harus ditinggal. Lot itu sanak saudara. Kesalahan Abraham yang pertama adalah dia ngajak Lot. Mari kita cek hidup kita, saudara. Kenapa kita belum diberkati? Kenapa doa-doa kita belum dijawab? Kenapa penyakit kita belum sembuh? Kenapa suami kita masih hilang? Kenapa anak-anak kita masih rusak? Kenapa kebutuhan kita belum dicukupi? Kenapa jodoh kok belum datang-datang? Kenapa? Mungkin, saudara, karena kita masih izinkan Lot itu mengikuti kita. Sedikit informasi tentang Lot. Saudara tahu siapa Lot? Lot adalah keponakan Abram. Jadi Abram itu 3 bersaudara. Abram, Nahor sama Haran, 3 bersaudara. Nah, Haran, saudara Abram ini punya anak namanya Lot. Berarti Lot adalah keponakan dari Abram. Tapi perhatikan, kalau saudara lihat pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 32, saudara bisa mengerti di situ. Bahwa Lot adalah keponakan Abram. Tetapi begini, saudara. Lot atau bapaknya Lot yang namanya Haran ini sudah mati. Secara rohani, Lot adalah gambaran orang Kristen yang gak punya hubungan dengan bapaknya, itu Lot. Hubungannya sudah mati. Kristen masuk gereja, doa, baca firman, ikut nyanyi, tapi gak punya hubungan dengan bapaknya. Ada model-model kayak gini. Bicara Kristen turunan, Kristen asal-asalan. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saya kayak gitu dulu. Saya dari kecil Kristen, saudara. Tapi gak mengerti Kristen yang sejati itu yang seperti apa. Kristen asal-asalan, Kristen ikut-ikutan, Kristen semau gue, Kristen seenaknya sendiri. Itu adalah gambaran pertama dari Lot. Saudara, Tuhan tidak bisa menggenapi rencananya dalam hidup Abraham selama mentalitas Lot yang seperti itu menempel hidup Abraham. Nggak bisa. Itu yang pertama. Lot adalah gambaran orang Kristen yang nggak punya hubungan dengan bapaknya. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, zaman Alkitab dulu, mungkin zaman sekarang masih ada. Kalau seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya, anak ditinggal mati, mestinya anak ini bertanggung jawab mengelola rumah tangga, bahkan usaha dari bapaknya. Keluarga Abraham itu keluarga kaya. Kalau seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya, anak ini mesti tanggung jawab, dia mesti tinggal di rumah. Tetapi Lot ditinggal mati bapaknya, bukannya dia mengelola rumah atau usaha bapaknya, tinggal di rumah. Tapi enggak. Begitu dia lihat omnya mau pergi, dia ikut. Ini Lot ini adalah gambaran orang Kristen yang suka ngeluyur, saudara. Nggak seneng tinggal di rumah, tapi suka keluyuran. Ada di sini. Kalau saudara suka keluyuran malam, lebih baik bertobat daripada saudara nggak terima berkat. Suka ngeluyur, nggak seneng tinggal di rumah, nggak seneng. Ngelihat temennya ngeluyur, ngelihat omnya ngeluyur, ikut melok-melok. Model-model Kristen kayak gini, jangan harap saudara bisa menerima janji Tuhan itu digenapi dalam waktu singkat. Itu Lot. Kalau malam bukannya berdoa, baca Alkitab, sumpek aku, terutama yang kos. Ayo ada yang kos? Kalau sudah sendirian di tempat kos, mulai sumpek aku, ngeloyor. Tapi ada ngeloyor model lain, saudara. Kalau malam ngeloyornya ke diskotik, ke klub malam, kemana-mana yang nggak benar. Tapi ada yang ngeloyor model lain. Saya pernah ngelihat, ini biasanya wanita, ibu-ibu. Kalau sudah stres di rumah, stres, wah sumpah kamu. Ngeloyor lewat apa? Lewat telepon. Sak Surabaya di telepon.
Bukannya berdoa, bukannya cari wajah Tuhan, bukannya nyembah Tuhan, bukannya lakukan hal-hal yang rohani, tapi keluyuran. Nah ini Lot, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa Lot? Lot adalah gambaran orang Kristen yang seenaknya sendiri. Itu Lot. Orang Kristen yang nggak punya etika. Kalau saudara baca pasal 13, di situ saudara menemukan bahwa satu kali Lot ini, memang pegawai-pegawai Lot itu bertengkar dengan pegawai Abraham masalah tanah, rebutan tanah. Ternyata masalah tanah itu bukan sekarang ya, zaman Alkitab dulu masih ruwet ya. Sekarang masalah sertifikat apa, dari dulu saudara, ruwet memang masalah tanah. Bertengkar. Nah ini ponaan nggak mau ngalah sama omnya. Nah ini model ponaan macam apa ini? Orang Perancis bilang ini ponaan bocengli. Kurang ajar. Saudara, itu Lot. Gambaran orang Kristen yang nggak pernah hormati orang yang lebih tua, yang nggak punya etika. Itu Lot. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa Lot ini? Lot adalah gambaran orang Kristen yang tinggal di Sodom Gomora. Itu Lot. Sodom Gomora itu bicara dosa, bicara kenajisan, bicara kekotoran, bicara segala macam imoralitas, bicara segala macam kekejian dan lain sebagainya. Saudara, namakan dosa di situ ada di Sodom Gomora. Tapi Lot mau tinggal di situ. Yang kelima, Lot adalah gambaran orang Kristen yang melakukan kekejian bagi Tuhan, kepada Tuhan. Dia kawin dengan anak perempuannya sendiri, anak kandungnya dia kawin. Melahirkan bangsa yang dikutuk Tuhan, namanya Amon dan Moab, kalau nggak salah. Betul ya? Ini Lot, saudara. Perhatikan, Tuhan nggak bisa menggenapi rencananya dalam hidup Abraham selama Lot masih menempel. Nggak bisa. Karena itu mari kita cek hidup kita. Kenapa doa kita belum dijawab? Kenapa penyakit kita belum sembuh? Kenapa keluarga kita belum dipulihkan? Suami kita masih hilang. Kenapa anak-anak kita masih rusak? Kenapa kita masih belum dapat jodoh? Kenapa berkat kok belum ada dalam hidup kita? Kenapa begitu banyak masalah masih belum terselesaikan? Kenapa? Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, saudara. Kalau saudara cek, mungkin karena masih ada Lot yang menempel hidup kita. Mungkin Kristen-Kristen kita masih Kristen asal-asalan. Mungkin Kristen-Kristen kita masih Kristen semau gue. Mungkin masih ada dosa, ada kedagingan, ada kekotoran yang kita sembunyikan. Mungkin ada kepahitan, kebencian. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan masih kita simpan. Karena itu janji Tuhan belum bisa digenapi dalam hidup kita. Saudara, kalau saya mempelajari kisah ini, saya memang tidak menemukan Abraham itu ngajak Lot. Artinya gini, ini Abraham, itu Lot. Ayo Lot, melok om. Abraham itu nggak pernah ngajak. Memang tahu-tahu itu Lot aja yang ikut. Ini model Kristen rai gedek, saudara ya. Ternyata tebel itu, tak diajak, pokoknya melok. Abraham memang nggak pernah ngajak Lot, nggak pernah. Lot yang tahu-tahu ikut. Tetapi nah ini saya mau kasih tahu saudara kelemahan Abraham. Abraham itu punya kelemahan, sama seperti saudara dan saya. Kita ini punya kelemahan. Dan iblis itu nggak muluk-muluk, saudara. Iblis kalau mau menjatuhkan kita lewat kelemahan kita. Khotbah saya memang kesalahan Abraham, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara kelemahan Abraham. Karena Abraham ini punya kelemahan sehingga dia jatuh dalam dosa. Saudara, saya katakan tadi, iblis itu nggak muluk-muluk. Kalau dia mau jatuhkan kita, dia hantam kelemahan kita. Seorang petinju kalau dia mau tanding, dia cari kelemahan lawannya apa. Kalau kelemahan lawan dirusuk, dipukul rusuk. Konsentrasi ke rusuk saja. Kalau kelemahan lawan dipelipis, dikonsentrasi sini, pasti KO. Saudara, kelemahan saudara apa itu yang iblis pukul? Beberapa saudara kelemahannya masalah emosi. Iblis buat emosi saudara dibakar. Wah, jadi ngamuk. Beberapa saudara kelemahannya masalah uang. Dibuat utangnya banyak, dibuat boros, dibuat segala macam. Beberapa saudara kelemahannya masalah lawan jenis. Kalau lihat lawan jenis matanya banyak keranjangnya, mata keranjang.
Iblis pukul lewat situ. Beberapa saudara kelemahannya masalah kedagingan, keduniawian, dipukul. Apapun kelemahan saudara, iblis jatuhkan saudara lewat situ. Nah, Abraham ini punya kelemahan, saudara. Kelemahan Abraham itu satu. Apa? Abraham ini nggak pernah bisa tegas. Nah, itu kelemahan. Nanti saya buktikan. Kelemahan Abraham adalah dia nggak pernah bisa tegas. Itu kelemahan. Perhatikan. Abraham nggak pernah ngajak Lot, nggak pernah. Lot aja tahu-tahu ikut. Tetapi sebenarnya Abraham bisa tegas. Abraham bisa berkata tidak kepada Lot. Sekalipun Lot itu ikut, kalau Abraham itu tegas, Abraham seharusnya berkata, enggak Lot, kamu nggak boleh. Tetapi Abraham tidak melakukan. Ini kesalahan. Saudara, kalau saudara ingin diberkati, kalau Abraham ingin diberkati, ingin janji Tuhan itu digenapi, dia harus memisahkan diri dari Lot. Lot harus terpisah dari dia. Satu-satunya cara untuk Lot itu bisa terpisah adalah tegas. Tegas, katakan tidak kepada Lot. Saudara beranikah malam hari ini, saudara buat keputusan, malam hari ini aku mau tegas. Aku mau katakan tidak kepada dosa. Itu cara satu-satunya saudara bisa terpisah dari Lot. Tegas saudara, tidak ya tidak. Katakan enggak, aku enggak mau rokok lagi. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Enggak akan aku kotori dengan asap racun. Enggak, aku enggak mau mabuk-mabukan lagi. Aku enggak mau pukulin istri lagi. Aku enggak mau pukulin suami lagi. Kalau ada. Tegas. Katakan tidak kepada dosa. Enggak, aku enggak mau kumpul dengan itu lagi. Aku enggak mau melakukan dosa lagi. Aku enggak mau selingkuh lagi. Tidak, tidak, tidak. Katakan tidak kepada Lot. Itu satu-satunya cara Lot bisa terpisah. Tegas. Beranikah saudara malam hari ini berkata tidak? Karena kalau saudara enggak berani berkata tidak, janji Tuhan akan tertunda begitu lama. Seharusnya janji Tuhan itu digenapi. Tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena Lot masih kita biarkan menempel. Mungkin ada beberapa saudara yang katakan, kan nggak apa-apa Pak, itu kan dosa kecil. Iya kan? Terus ada yang katakan, toh semua orang ngelakuin Pak, ya kan nggak apa-apa. Saudara, sin is sin. Dosa tetap dosa. Kecil besar, dosa tetap dosa. Saudara harus tegas, katakan tidak kepada dosa. Ada seorang datang kepada saya, bapak-bapak. Bukan bapak lah, masih muda kok. Saya mau konseling Pak. Aku ini gak terlalu bakat lah konseling. Iya wis. Saya punya masalah Pak. Masalahnya apa? Saya selingkuh Pak. Hah? Saya katakan, saudara perhatikan, ini terjadi kerancuan di dalam orang-orang percaya. Saya katakan kepada dia, selingkuh itu bukan masalah. Selingkuh itu dosa. Perhatikan baik-baik saudara. Dosa-dosa, masalah-masalah. Jangan dicampur aduk. Saudara selingkuh itu dosa. Saudara korupsi itu dosa. Saudara bohong itu dosa. Saudara mencuri itu dosa. Dosa-dosa, masalah-masalah. Apa saudara kalau dosa terus datang ke pendeta, tolong ditumpangi tangan terus kerosoin? Enggak saudara. Dosa itu mesti bertobat. Dosa itu mesti diakui. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika engkau mengaku dosamu, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kesalahan. Dosa itu harus ngaku di hadapan Tuhan. Ingat, orang sakit kusta itu bukan disembuhkan tapi ditahirkan. Kusta itu gambaran dari dosa. Nggak bisa disembuhkan tapi ditahirkan. Ditahirkan itu dilap, dicuci, dibasuh. Dosa saudara dan saya sama. Hanya darah anak domba yang bisa mencuci, membasuh kita. Karena itu akui dosa. Jadi saudara harus bisa bedakan yang namanya masalah, yang namanya dosa-dosa. Masalah itu timbul karena dosa, betul. Masalah itu ada karena dosa, itu betul. Tapi masalah.
Kalau saudara nggak punya duit, nah itu masalah saudara. Tapi mungkin ada sebabnya. Kenapa? Karena saudara mabuk-mabukan. Ya, rokok terus, ekstasi terus. Karena itu nggak punya duit, karena dosa. Jadi bedakan. Nah, Abraham kelemahannya dia nggak bisa tegas, nggak berani berkata tidak. Malam ini saya ajak saudara, ayo kita mulai berani mengatakan kata-kata yang paling gampang dikatakan tetapi paling tidak pernah dikatakan oleh orang percaya. Kata-kata tidak adalah kata-kata yang paling mudah tapi paling gak pernah dikatakan oleh kita. Kita masih sering toleransi. Saudara, selama dosa menempel hidup kita, selama Lot menempel hidup kita, janji Tuhan gak bakalan digenapi, gak bakalan terjadi. Mungkin digenapi tapi belum total, belum tuntas. Mungkin terjadi doa kita dijawab tapi belum menyeluruh. Tegas, katakan tidak kepada dosa, kepada Lot. Juga saudara harus tegas, saudara harus berkata tidak bukan cuma kepada dosa. Di dalam hidup ini saudara juga harus berkata tidak. Saya diberi kesempatan, kehormatan oleh gereja untuk membina anak-anak muda. Jadi rekan-rekan yang di bawah saya itu dewasa muda, itu umur 24 sampai 34 tahun. Yang sudah lulus sekolah, pasangan muda yang sudah bekerja. Pemuda itu yang mahasiswa, university student. Remaja, SMP, SMA, sekolah minggu, anak-anak. Itu di bawah saya, saudara. Nah, jemaat saya paling banyak sekolah minggu. Kalau kumpul semua 5.000, saudara. Ya, sak sustere. Sustere kehitung, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ada seorang rekan wanita datang kepada saya. Saya dipanggil ku, saudara. Kalau saudara panggil saya, panggil ku, ayo cok pak, cepet tuwe, gak enak. Dia ngomong, ku, ini ada laki-laki tuh, aku didatangi terus. Istilahnya naksir gitu, yang laki naksir sama yang wanita. Terus saya tanya, loh kamu seneng enggak? Gak seneng kok. Dia ngomong toh, betul enggak? Ngomong enggak seneng ya enggak seneng. Waduh, loh ya apa sih? Kok waduh? Kalau kamu enggak seneng, artinya kalau dia enggak seneng tegas gitu loh. Kalau enggak ya enggak, betul enggak? Kalau enggak ya enggak. Tegas, ngomong, enggak seneng ya enggak seneng, tapi ngomong baik-baik, jangan serampangan, kasihan. Enggak berani ngomong, saudara. Loh ya apa sih? Disuruh tegas, enggak berani tegas. Ngomong, baik-baik, enggak bisa. Ngomong, enggak bisa, loh kenapa? Enggak enak, saben hari dikasih lumpia. Wah! Wes, buyar. Gara-gara lumpia. Nah ini repot saudara. Ini ada, mungkin di sini ada. Yang wanita, zaman sekarang cowok-cowok itu pinter-pinter. Dia pi terus. Masih agak seneng suwe-suwe ambruk saudara. Tiap hari saya batin, gak belenger tak lumpia terus. Dia ngerti, dia ngomong, ndak kadang-kadang bakcang. Oh ya wes. Loh itu ada. Tapi bottom line, prinsip, kalau kamu ndak seneng ya ndak seneng. Kalau kamu ndak tegas, satu kali kamu nyakiti dia. Betul enggak? Sakit itu yang laki-laki. Kamu membuat orang lain jatuh dalam dosa. Kamu sendiri dosa. Saya nasihati yang make sense saja, yang masuk akal. Ya ini repot, ndak tegon, ndak tegas. Terus saya ajari, ya segini aja. Nanti kalau dia datang lagi bawa lumpia atau bakcang sembarang, ajak ngomong. Ngomong, kamu ini maksudmu ini apa sih? Iya kan? Aku ini sih nggak ada apa-apa gitu loh. Loh ya toh fair. Kan nggak enak nanti salah paham. Ngomong tegas. Nah kalau kamu sudah ngomong tegas,
Dia masih kasih kamu lumpia, ya terima, nggak salah rek. Bagenono aku. Benar gak? Saudara, kalau enggak katakan enggak. Ayo yang wanita-wanita, mesti berani katakan tidak. Siapapun cowok yang ngejar saudara, enggak peduli seberapa, kalau saudara enggak senang, ya ngomong enggak toh. Nanti dia sakit hati. Saudara, kita mesti belajar tegas. Abraham enggak tegas, sehingga dia buat kesalahan. Dia enggak berani berkata tidak kepada Lot. Saudara, mulai malam ini mari kita belajar tegas. Kita katakan tidak kepada dosa, kita katakan tidak kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik, kesalahan Abraham yang kedua, saya nggak punya waktu. Guyon terus, saudara. Ayat 5, 6, 7, 8, 9, baca sendiri di rumah. Tak loncat ini. Itu Abraham sudah sampai di tanah perjanjian. Abraham sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, ayat 10 sampai 20 itu ada konteks, judul perikopnya adalah Abraham di Mesir. Kita baca ayat 10 saja. Kesalahan Abraham yang kedua ada di ayat yang ke-10. Dikatakan begini, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kesalahan Abraham yang kedua adalah dia pergi ke Mesir. Mesir itu bicara dosa. Perhatikan saudara, Abraham sudah sampai tanah perjanjian. Waktu dia di tanah perjanjian, ada problem, ada masalah. Alkitab katakan ada kelaparan. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara akan berhadapan dengan masalah, pasti. Kalau ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan kepada saudara begini, "Oi, jadi orang Kristen itu enak, tidak ada masalah." Saudara, kalau ada yang pernah ngomong gitu sama saudara, saya sebagai hamba Tuhan, mewakili seluruh hamba Tuhan, minta maaf. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong gini, "Kalau kamu jadi Kristen ikut Tuhan, enak, semua karpet merah, semua dijamin, jalan tol semua." Kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 34 ayat 20, saya coba kita lihat sebentar, saya pikir Alkitab saya salah cetak di situ, saudara. Mazmur 34 ayat 20. Saudara melihat di situ satu hal yang luar biasa, ya, kalimat yang baik sekali. Saya pikir Alkitab saya salah cetak. Dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak. Nah ini kan aneh, saudara. Orang benar kok banyak malangnya, banyak persoalannya. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang Kristen, orang percaya, persoalan ada, tapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ingat baik-baik. Saudara, Abraham sudah sampai tanah perjanjian, ada problem, ada masalah. Begitu dia menghadapi masalah, apa yang terjadi? Bukannya dia berdoa, bukannya dia bangun mezbah, bukannya dia ingat janji Tuhan yang kemarin, yang lalu. Tuhan kan berjanji begini. Di ayat yang ketiga pasal 12 Tuhan janji gini, olehmu segala kaum, kata-kata kaum itu berarti tanah, berarti bangsa, berarti tanah, di muka bumi akan mendapat berkat. Itu artinya begini, setiap langkah kemana Abraham pergi, di situ kalau tanahnya kering, itu jadi subur. Seperti kisahnya Yosua, waktu Tuhan katakan setiap langkah itu jadi milikmu, itu betul, itu terjadi. Sama. Seharusnya Abraham percaya bahwa kemanapun dia pergi, tanah yang kering itu jadi subur. Tetapi Abraham gak percaya, dia gak peduli itu. Dia lari ke Mesir. Ada masalah, lari. Banyak orang Kristen model kayak gini, saudara. Ada masalah di kerjaan, pindah kerjaan. Ada masalah lagi pindah, kayak bajing loncat gitu. Ada masalah di FA, pindah FA, pindah. Ada masalah di persekutuan doa, pindah. Ada masalah di gereja, pindah gereja. Podo ae sami mawon. Di mana-mana itu ada masalah, saudara.
Tuhan ajar kita, kalau ada masalah hadapi. Itu Tuhan ngajar kita. Jangan lari. Banyak kita ini kalau ada masalah lari dari masalah. Kalau saya khotbah ke anak-anak muda, saya keras. Kenapa? Karena saya sayang mereka, saya mengasihi mereka. Kalau saudara punya anak-anak, hari ini hari yang jahat untuk generasi muda. Ganja itu sudah masuk SMP, sekolah-sekolah. Mereka isep ganja dari bawah meja. Saudara, lebih baik anak-anak saudara masukkan gereja. Tidak peduli motivasi pertamanya bagaimana, sudah paksaan, kasih ono duit 10.000 lah atau berapa, masuk no gereja. Memang tidak jadi jaminan, tapi paling tidak ada balance gitu, ada keseimbangan. Kalau saya sama anak-anak, saya keras, tapi karena saya sayang mereka. Saya selalu katakan begini, anak-anak, kalau di rumah lihat papa mamanya bertengkar, lihat papa mamanya kayak gitu, bukannya masuk kamar berdoa, bukannya masuk kamar cari wajah Tuhan, perang, puasa atau apapun juga, enggak. Anak-anak begitu lihat papa mamanya kayak gitu, lari ke diskotik, goyang-goyang. Lari ke obat-obatan, ke sabu-sabu. Ini pengecut, saya katakan kepada mereka. Ada masalah bukannya dihadapi bersama Tuhan, tapi lari. Lari. Dan hari ini banyak sekali anak-anak kita yang lari ke tempat-tempat, ke hal-hal yang kotor, yang gak baik. Kecewa, sakit hati, dendam, marah, pahit, lari. Mungkin ada bapak, ibu, saudara, begitu kena masalah, di kantor, di mana ada masalah, mulai lari ngerokok. Apa salahnya rokok sih om? Saya suka ditanya gitu. Apa salahnya rokok? Saudara, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kita. Jangan kotorin dengan sampah-sampah, racun-racun, asap itu. Terlalu mulia Roh Allah yang ada di dalam kita. Saya diberitahu oleh senior saya, Bapak Rudi Andreas, ada kata-kata atau rokok di Alkitab, di kitab Ayub 41 dan 20 itu ada. Tuhan murka sama rokok. Ada juga yang datang kepada saya gitu, Klek, memang rokok itu enggak boleh. Kok Tuhan buat tembakau? Aneh. Nah, ini model-model pertanyaan kayak gini ini dikatakan bagi orang-orang yang suka ngerokok, yang enggak mau lepas. Saya kasih tahu saudara, Alkitab katakan semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tembakau itu diciptakan untuk obat, bukan buat rokok. Tapi musuh setan berhasil putar segala sesuatu untuk menghancurkan manusia. Saudara, jangan lari. Ada masalah lari minum mabuk. Ada masalah lari pukulin orang, pukulin istri, pukulin anak. Itu pengecut. Kalau ada masalah, hadapi masalah. Bersama Yesus engkau menang. Alkitab katakan lebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada Dia yang di luar kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Gak ada. Hadapi, hadapi, hadapi. Jangan lari. Lari itu pengecut. Hadapi. Sekalipun saudara mesti menangis, saudara harus mengerang, keluarkan air mata, tapi hadapi, jangan lari. Kesalahan Abraham, dia lari ke Mesir. Mesir itu bicara dosa, dan kalau saudara baca konteks ayat 10 sampai 20, di Mesir Abraham buat salah lagi. Waktu itu dia gandengan sama istrinya. Halo sayang, istri. Terus tahu-tahu dia ngomong gitu. Sarah, nanti ya, ini istri. Nanti kalau ditanya orang, kamu enggak takoin istriku, kamu adikku saudara. Kan aneh. Ayo suami istri jalan-jalan Tunjungan Plaza. Terus waktu jalan-jalan terus suaminya berhenti. Mah, nanti kalau dilihat orang kamu tak akoni adik, ayo apa nggak merongkol saudara istrinya. Benar nggak? Sakit loh. Istri diakoni adik. Abraham buat salah lagi. Saudara, seorang hamba Tuhan di China, di Tiongkok. Tahun 70 dia masih muda. Dia masih muda, dia ngelayani Tuhan. Dia bagi traktat, bagi Alkitab gereja bawah tanah. Tahun 70. Tahun 70 itu juga
Dia tunangan dengan seorang wanita Kristen, gadis Kristen, temannya. Tahun-tahun itu komunis gencar sekali membantai orang-orang Kristen, membakar gereja. Pokoknya kekristenan sangat ditekan tahun-tahun 70-an. Tahun 70 waktu dia melayani Tuhan, dia tunangan sama seorang gadis Kristen, temannya dia. Seminggu sesudah dia tunangan, 1 minggu sesudah dia tunangan, dia ditangkap komunis. Dia ditangkap komunis, dimasukkan penjara, disiksa. Tujuannya satu, sangkal Yesus, titik. Kalau kamu nyangkal Yesus, bebas. Tahun 70, seminggu sesudah dia tunangan, ditangkap polisi, dimasukkan penjara, nggak lama, cuma 20 tahun. Nggak suwe, saudara. Disiksa, dikatakan setiap hari atau hampir setiap hari disiksa. Disiksanya nggak macam-macam, saudara. Pagi siang dicambukin, digebukin, ditendangin, minta maaf, dikencingi. Kejam sekali siksaan. Tujuannya satu, sangkal Yesus. Kalau sangkal Yesus bebas. Saudara, dia berkata begini, ada waktunya sesudah disiksa sepanjang pagi siang. Siksa sepanjang pagi siang, sore dibalikkan ke sel. Capek, ngantuk, bingung, sakit, semua campur aduk. Mau tidur gak bisa tidur. Kenapa? Ini loh bekas cambuan ini loh. Kalau tidur perih, saudara. Mau tidur gini, mau tidur gini, perih. Jadi tidurnya sambil berdiri atau duduk, kejam sekali. Siksaan. Suruh nyangkal Yesus. Saudara, sebulan disiksa, kuat. 2 bulan sih kuat, 3 bulan kuat, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Lama-lama ya remek, saudara, 20 tahun nih. Lama-lama remuk dia. Habis dia. Apa yang terjadi? Cerita diperpendek. Ya, terlalu lama. Dia berkata, satu kali dia berkata begini, setelah berbulan-bulan disiksa, aku nggak kuat, dia katakan gitu. Saya nggak kuat. Satu malam saya melihat ke langit dari balik terali jendela itu, penjara. Dia ngomong sama Tuhan gini, dia katakan, Tuhan Yesus, dia nangis. Dia ngomong, Tuhan Yesus, besok pagi aku nyangkal kamu. Nangis dia. Nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Besok pagi aku nyangkal kamu. Saudara, hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan harus diperhadapkan dengan aniaya. Kita disuruh nyangkal Yesus, disuruh lari dari Yesus. Sudahlah nggak usah ke gereja lagi, sudahlah nggak usah doa-doa lagi, sudahlah nggak usah percaya lagi, sudahlah nggak usah persembahan lagi, nggak usah perpuluhan, sudahlah nggak usah. Disuruh lari. Kadang-kadang kita nggak kuat, sama seperti hamba Tuhan ini. Dia berkata, Tuhan Yesus, besok aku nyangkal kamu, nggak kuat aku. Nangis dia, saudara. Apa yang terjadi? Tahun 90 dia bebas. Setelah 20 tahun di penjara, tahun 90 dia bebas. Waktu dia keluar dari penjara, dia menangis. Di dalam kesaksiannya dia berkata begini, tahun 90 aku bebas. Dia berkata, aku gak ingat sudah berapa ribu kali aku katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, besok aku nyangkal kamu, besok aku nyangkal kamu. Sudah ribuan kali dia katakan itu. Tetapi sampai dia bebas tahun 90, mulutnya tetap tertutup, tidak sekalipun dia menyangkal Yesus. Enggak. Ini yang namanya mujizat. Ini yang namanya kemurahan Allah. Ini yang namanya kasih karunia Allah. Di mana pada saat kita nggak mampu, Dia yang memampukan kita. Saudara, kadang-kadang dalam hidup saudara dan saya sama. Kadang-kadang kita sudah nggak kuat. Kadang-kadang kita sudah nggak mampu. Tapi Dia memampukan kita untuk kita terus berdoa, untuk kita terus berharap, untuk kita terus percaya, untuk kita terus melayani. Tahun 90 ceritanya belum selesai. Tahun 90 dia bebas. Waktu dia lihat keluar dari penjara, dia nangis, saudara. Tubuhnya habis, tapi rohnya kuat. Dia pulang ke rumahnya.
Dia buka pintu rumahnya. Waktu dia buka pintu rumahnya, dia melihat mujizat yang kedua. Dia lihat tunangannya masih nunggu 20 tahun. Hari itu mereka menikah. Menikah di tengah air mata. 20 tahun Tuhan jaga yang laki, Tuhan jaga yang wanita. Saudara, zaman sekarang, saudara, kalau ada wanita nunggu 20 tahun, aduh, 2 wulan setengah wis gelibet karepe dhewe. Nunggu 20 tahun ini wanita macam apa? Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin. Karena itu kalau saudara masih single, tanggal 5 dan 6 Oktober ada seminar. Seminar ini baik sekali. Menuntun saudara untuk saudara mengerti, ya, tahu bagaimana sesuai firman Tuhan saudara mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Bahkan acara itu akan ada perkenalan, saudara. Kan tapi yang single aja loh, kalau yang sudah double gak usah. Yang gak usah malu-malu, saudara. Saya dengar pendaftarnya sudah banyak, tapi kok kebanyakan wanita. Kan aneh, saudara. Yang laki mana? Kadang-kadang laki ini gengsi. Ayo gak usah gengsi-gengsi. Ayo apa gengsi? Nggak kawin-kawin. Ayo, gengsi tapi nggak kawin-kawin. Buat apa? Sudahlah, mari kita merendahkan diri. Datang ke seminar. Amin. Saudara, ayo cepat-cepat. Kesalahan yang kedua, Abraham lari. Karena itu jangan lari, saudara. Jangan sampai saudara lari, hadapi. Apapun masalahnya, hadapi. 20 tahun hamba Tuhan ini harus menghadapi problem, tapi dia hadapi, dia nggak lari. Dan Tuhan tunjukkan kesetiaannya. Kesalahan Abraham yang ketiga. Cepat. Ini yang terakhir, paling akhir. Sampai mana tadi? Kejadian 16. Mumpung gak ono Pak Alex, saudara. Ono Pak Alex, gemeter aku. Direkam gak ini? Ini ono rekaman soalnya. Ayat 2. Kejadian 16 ayat 2. Kesalahan Abraham yang ketiga, ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kesalahan Abraham yang nomor 3 adalah Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jangan salah paham dengan saya, bapak-bapak. Nanti sampai di rumah, oh enak sekarang, aku gak perlu mendengarkan perkataan istriku lagi. Pendeta sih ngomong, oh mati aku, dikepruk ibu-ibu aku. Saudara, yang dimaksud adalah Abraham itu lebih mendengarkan perkataan manusia daripada dia mendengarkan perkataan Tuhan. Ini kesalahan. Banyak dari kita melakukan kesalahan ini. Di satu sisi kita sudah menerima janji Tuhan. Di satu sisi kita menerima firman Tuhan. Tetapi ada selentingan, ada suara lain. Dan kita lebih mendengar suara ini. Saudara, hari-hari ini, saya perpendek sekali. Hari-hari ini begitu banyak suara yang kita dengar. Kalau itu suara dari luar, nggak peduli lah. Kalau suara dari luar, dari orang lain nggak peduli. Kadang-kadang suara yang menyedihkan itu suara dari dalam kita. Suara yang mengatakan begini, walah kamu, sudahlah Tuhan itu tidak bisa ngampuni kamu. Itulah. Sudahlah kamu itu memang sudah rusak, rusak. Menurut guamnya, primbon, kamu ini sial. Sudahlah modelmu, potonganmu, jahitanmu, obrasanmu gak cocok jadi orang Kristen. Itu suara-suara yang selalu terngiang dalam diri kita. Itu suara setan. Saya kasih tahu. Ya ini paling gampang. Kalau saudara itu orang benar, kalau saudara ini orang benar, kalau orang benar itu jatuh dalam dosa. Kalau kita ini orang benar jatuh dalam dosa, mesti kerasa gak enak, saudara. Betul enggak? Kalau saudara orang benar berdosa, jatuh, mesti kerasa gak enak. Kalau saudara enggak kerasa, itu berarti saudara bukan orang benar, memang sudah hidup dalam dosa, jadi kebal. Kalau saudara orang benar, begitu jatuh dalam dosa, mesti kerasa. Dek gitu.
Kemudian sesudah saudara kerasa, itu ada dua suara. Ada dua suara. Suara yang pertama itu mengatakan gini, kamu tuh jatuh lagi. Sudahlah, gak usah gereja-gerejaan. Sudahlah, gak usah doa-doa, ngapain kamu? Percuma kamu tidak mungkin bisa sembuh lah, tidak mungkin bisa diberkati. Percuma kamu ini sudahlah, memang Tuhan itu tidak sayang sama kamu. Itu suara pertama nuduh. Percuma loh, kamu kan kemarin dosa, bertobat, sekarang dosa. Ya percuma lah. Itu suara pertama. Itu suara yang menuduh kita. Condemnation, tuduhan. Itu suara setan, saudara, saya katakan. Jangan dengar. Itu suara pertama. Suara kedua, orang barat bilang still small voice. Suara yang kecil tapi tetap aja. Suara kedua itu ngomong gini, tapi dia kecil sekali. Suara kedua ngomong gini, kamu jatuh toh, ayo balik. Ayo minta ampun, ayo bertobat. Ayo, Tuhan kasih kesempatan kamu lagi. Ayo, coba lagi. Ayo. Itu suara kedua itu ada. Tapi menyedihkan sekali, kita lebih dengar suara yang pertama dari suara yang kedua. Sehingga hidup kita gak bisa pulih. Kita tetap jadi orang Kristen, tapi bawa dosa kemana-mana. Ini yang menyebabkan Tuhan gak bisa menggenapi rencana. Karena itu saudara, hari ini jangan dengar suara yang lain, dengar suara Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau dibasuh, engkau dibersihkan, bahkan engkau disembuhkan. Saudara, ayat yang paling akhir, paling akhir, pasal 21, saya lompati agak banyak. Pasal 21, sorry, bukan ayat 21. Kejadian pasal 21, ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 100 tahun. Kejadian pasal 12 dimulai, pasal 21 diakhiri. Begitu lama. Umur 75 tahun dimulai, umur 100 tahun Ishak baru lahir. Saudara, 25 tahun menunggu, wasting time. Kenapa? Karena Abraham buat salah. Malam hari ini kita belajar paling tidak ada 3 kesalahan Abraham. Saudara dan saya jangan sampai kita jatuh di dalam kesalahan yang sama. Supaya janji Tuhan itu tidak tertunda begitu lama. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari saudara tutup mata, saudara buka hati. Musik mengalun dengan lembut, saudara berdoa dalam hati. 1-2 menit, izinkan Roh Kudus menaruh firman-Nya di dalam hatimu. Saudara, engkau sudah menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Tetapi masalahnya adalah saudara dan saya. Kadang-kadang kita berbuat salah. Kadang-kadang karena kesalahan kita sehingga janji Tuhan itu sampai tertunda begitu lama. Mari kita introspeksi hati kita malam ini. Saudara, apakah ada Lot yang masih menempel hidupmu? Apakah Kristenmu masih Kristen asal-asalan, Kristen KTP, Kristen turunan? Kalau saudara seperti ini bertobat, jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Apakah saudara masih simpan dosa? Tinggal di Sodom Gomora. Saudara, Tuhan tidak bisa memberkati Abraham, tidak bisa menggenapi janjinya kepada Abraham selama Lot menempel hidup Abraham. Saudara mesti tegas. Malam hari ini saudara harus berani katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak. Enggak, aku enggak mau buat dosa. Enggak, aku enggak mau bohong lagi. Aku enggak mau mencuri lagi. Tidak, aku enggak mau melakukan kesalahan. Singkirkan Lot, tegas. Katakan tidak kepada Lot. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Di dalam hidup kekristenan saudara, saudara akan berhadapan dengan masalah-masalah. Jangan lari, hadapi. Alkitab katakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Enggak ada. Hadapi. Tuhan menjanjikan kemenangan atas saudara. Jangan lari. Yang ketiga, jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Jangan dengar suara dari dagingmu, dengar suara Tuhan. Kalau saudara lakukan hal seperti yang firman Tuhan katakan tadi,
tidak jatuh di dalam kesalahan Abraham. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi. Kalau saudara rindu sungguh-sungguh firman Tuhan, saudara mau menanggapi firman Tuhan di dalam hati, di dalam hidup saudara, saudara ingin janji Tuhan itu secepatnya terjadi, digenapi. Kalau saudara yang sungguh-sungguh saja, kalau saudara sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Iblis sangat membenci posisi seperti ini. Angkat tangan kanan ke atas, taruh tangan kiri di dada. Iblis gak senang kalau saudara melakukan ini. Tangan kanan ke atas berarti saudara berserah kepada Tuhan. Tangan kiri di dada, saudara percaya kepada Tuhan. Saudara mulai bertobat. Singkirkan Lot. Katakan tidak kepada Lot. Oh haleluya. Saudara sendiri katakan tidak. Tuhan berikan ketegasan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami bisa berkata tidak kepada dosa, kepada Lot, kepada sesuatu yang jahat yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kekuatan kepada kami untuk kami bisa berani menghadapi masalah. Beri kami iman untuk percaya kepada suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan pujian ini doa saudara. Janji Allah digenapi dalamku, Tuhan harapkan. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya, haleluya, bagi kemuliaan